Every time I pull my hair, was any outfit that you find me ugly and one day you disappear. 'Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are way up. But boys are way up. Halo semuanya, perkenalkan saya Triwentika Sari selaku moderator dan di sini saya akan memandu diskusi kita terkait dengan perdagangan bebas di era globalisasi ekonomi yang mana telah menjadi salah satu pilar utama dalam globalisasi ekonomi, membawa dampak signifikan bagi seluruh negara di seluruh dunia, baik dari segi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan maupun tantangan yang muncul akibat persaingan global. Maka dari itu, dalam diskusi kita hari ini kita akan mendalami berbagai aspek dari perdagangan bebas. Untuk pembahasan berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk pengertian globalisasi dapat diartikan sebagai percampuran budaya akibat adanya interaksi yang terjadi antara negara-negara di dunia yang berdampak pada segala aspek. Globalisasi juga merupakan gejala globalnya sosiokultural antara bangsa sehingga hubungan antar bangsa semakin dekat. Kata globalisasi diambil dari kata global yang berarti universal. Ahmad Supangman menyatakan globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Sedangkan menurut Immanuel Richter, pengertian globalisasi adalah suatu jaringan kerja global yang mempersatukan masyarakat di mana mereka sebelumnya berpencar dan terisolasi yang nantinya akan saling memiliki ketergantungan dan mampu mewujudkan persatuan dunia. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang globalisasi perekonomian. Globalisasi perekonomian adalah proses di mana pasar dan ekonomi nasional semakin terintegrasi melalui perdagangan, investasi, dan aliran modal internasional yang mencakup berbagai aktivitas seperti pertukaran barang dan jasa, investasi, serta aliran tenaga kerja dan teknologi antara negara-negara. Globalisasi dapat ditandai dengan evolusi informasi guna menuntut nilai-nilai dan norma baru dalam kehidupan skala nasional maupun internasional. Di bidang ekonomi, pendorong utama globalisasi adalah meningkatnya arus informasi, uang dan barang melalui perusahaan multinasional. Fenomena globalisasi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu globalisasi ekonomi, perdagangan, finansial produksi, dan globalisasi nilai. Globalisasi informasi, adapun ciri-ciri globalisasi perekonomian antaranya perdagangan internasional seperti perdagangan barang dan jasa antara negara-negara, investasi pasar keuangan terintegrasi, mobilitas tenaga kerja guna meningkatkannya pergerakan tenaga kerja antar negara untuk mencari peluang kerja yang lebih baik, pertukaran teknologi, transfer teknologi dan inovasi dari negara maju ke negara berkembang. Materi selanjutnya yaitu tentang pasar bebas. Pasar bebas merupakan pasar yang penjual dan pembelinya memiliki kebebasan untuk memutuskan kebijakan perdagangan. Dengan kata lain, segala bentuk kebijakan yang berlaku tidak dibuat berdasarkan patokan, campur tangan, ataupun paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Jika ditelaah, pasar bebas adalah pasar ideal yang di dalamnya seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela. Menurut Adam Smith, pasar bebas adalah pasar yang memberikan kebebasan pada masyarakat untuk melakukan jual beli. Tidak hanya berasal dari pasar lokal, tetapi penjual yang berasal dari luar negeri pun bebas menawarkan barang dan jasa mereka tanpa campur tangan pemerintah. Sedangkan David Ricardo mendefinisikan pasar bebas sebagai kegiatan jual beli antar negara tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pasar bebas pada era globalisasi membawa berbagai dampak baik, positif maupun negatif bagi perekonomian dunia. Dampak positifnya yaitu peningkatan efisiensi ekonomi, akses ke pasar yang lebih luas, dan juga peningkatan investasi asing. Kemudian dampak negatifnya yaitu adanya ketidaksetaraan ekonomi, terjadinya kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, serta pelemahan industri lokal. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan berikutnya terkait upaya meningkatkan kesejahteraan nasional di era globalisasi.
Pada era globalisasi, upaya meningkatkan kesejahteraan nasional, kita perlu memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan politik. Ada beberapa strategi yang dapat diambil seperti pendekatan kualitas. Biasanya, pada pendekatan atau peningkatan kualitas ini terkait pada pendidikan dan pelatihan guna untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan vokasional untuk menciptakan tenaga kerja yang berkompeten dan siap menghadapi tantangan global. Dan yang kedua, penguatan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan konektivitas yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, diversifikasi ekonomi. Di sini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor lainnya seperti teknologi, pariwisata, dan industri kreatif untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Di sini berguna untuk meningkatkan keterampilan dan kapabilitas sumber daya manusia melalui program-program yang ada. Baik teman-teman sekalian, itulah pemaparan dari kelompok kami. Di sini saya sedikit membacakan kesimpulan yang ada terkait dengan globalisasi. Globalisasi adalah interkoneksi dan interdependensi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, informasi, teknologi, dan budaya. Proses ini biasanya dipicu oleh kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi yang memungkinkan arus lintas batas yang menjadi lebih cepat dan efisien. Globalisasi ini mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, serta berdampak pada berbagai sektor kehidupan di seluruh dunia. Terkait dengan pasar bebas merupakan pasar yang penjual dan pembelinya memiliki kebebasan untuk memutuskan perdagangan. Pasar bebas pada era globalisasi ini akan membawa berbagai dampak, seperti dampak positif maupun dampak negatif bagi perekonomian di dunia. Upaya meningkatkan kesejahteraan nasional, kita perlu memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan politik. Terkait itu, ada beberapa strategi yang dapat diambil seperti kualitas pendidikan, pelatihan kejuruan, penguatan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia. Itulah pemaparan dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.